Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah menghidupkan harapan di dada hambanya. Dia pula yang menurunkan rahmatnya pada waktu yang paling tepat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang selalu bersyukur dalam lapang dan sempit, ikhlas dalam setiap amalnya, dan mengajarkan kita makna sejati penghambaan. Siapa di antara kita yang tak merasa lega ketika permohonan yang selama ini dipanjatkan siang malam dengan air mata dan rintihan dalam sujud akhirnya Allah kabulkan. Nikmat yang datang ini adalah bukti cintanya. Tapi tahukah kita bahwa di balik kabar gembira itu ada ujian yang tidak kalah berat? Ujian itu adalah syukur yang tulus dan menjaga keikhlasan hati. Rasa senang saat doa dikabulkan adalah fitrah. Hati yang berbunga, lisan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita ingin seluruh dunia tahu betapa Allah telah mendengarkan doa kita. Namun disinilah ujian itu bermula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur bukan sekedar ucapan di lisan, ia adalah pekerjaan hati, ucapan lisan dan amal perbuatan. Syukur sejati berarti kita meyakini dalam hati bahwa semua nikmat ini murni pemberian Allah. Memuji Allah dengan lisan kita tanpa berbangga diri kepada manusia. Menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Banyak ulama mengatakan ujian saat lapang dan diberi nikmat justru lebih berat daripada ujian saat sempit dan ditimpa musibah. Mengapa? Karena saat kesulitan, manusia cenderung mengingat Allah, berdoa, dan mendekat. Tapi ketika nikmat itu datang, banyak yang justru lalai, lupa kepada Allah, dan mengira semua keberhasilan adalah jerih payah sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusannya Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusan baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Tapi realitanya syukur itu sulit. Banyak yang diuji dengan nikmat justru terjatuh pada riya, sombong, dan menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang diberi kekuasaan luar biasa. Beliau berkata saat mendapat nikmat dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Tuhanku yang mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya bagi maha mulia. Nabi Sulaiman tidak pernah merasa semua itu hasil usahanya. Ia sadar bahwa setiap nikmat adalah ujian. Apakah kita juga bisa seperti beliau? Ada satu fenomena yang sering terjadi ketika doa dikabulkan. Dulu saat kita menunggu, kita begitu rajin tahajud, rajin sedekah, rajin zikir, bahkan rela menangis dalam sujud panjang. Namun saat Allah kabulkan permintaan kita, apakah semangat itu masih ada? Atau kita mulai lalai, merasa semua sudah tercapai,
hingga perlahan-lahan amal-amal kita mengendur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati kita diuji. Apakah nikmat itu membuat kita semakin ikhlas dan taat, atau justru membuat kita lupa diri? Mari tanyakan pada diri sendiri. Mari tanyakan pada diri. Setelah doa dikabulkan, apakah kita semakin mendekat kepada Allah? Apakah kita menggunakan nikmat itu untuk amal kebaikan? Ataukah kita mulai sombong, merasa sudah mampu tanpa Allah? Jika jawabannya membuat kita takut, maka itu tanda kita harus segera memperbaiki diri. Setelah kita menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan adalah ujian, kini saatnya kita memahami bagaimana menjaga hati agar tidak terjebak dalam kelalaian. Pertama, kita harus terus perbanyak zikir dan istighfar. Jangan biarkan diri terlena oleh nikmat sehingga lalai dari mengingat Allah. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga dalam hati. Menyadari setiap saat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan. Kedua, jagalah konsistensi ibadah. Saat kita berdoa dengan penuh kesungguhan, seringkali kita rajin sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran. Setelah doa dikabulkan, apakah kita tetap mempertahankan semangat itu atau justru menurunkannya karena merasa semua sudah tercapai? Inilah titik rawan yang harus diwaspadai. Ketiga, gunakan nikmat tersebut untuk kemaslahatan. Jika dikaruniai rezeki, jangan tunda untuk berbagi. Jika diberi kesehatan, gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk kebaikan berpotensi menjadi penyesalan di akhirat. Bahaya istiraj, nikmat yang menipu. Allah memperingatkan dalam Al-Quran tentang istiraj, yaitu ketika nikmat terus diberikan kepada hambanya yang lalai agar dia semakin jauh dari Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 182, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan dari arah mereka yang tidak diketahui. Jangan sampai kita terjebak dalam keadaan ini. Nikmat bukan selalu tanda cinta. Bisa jadi itu adalah ujian untuk melihat kemana hati kita condong. Sadari setiap nikmat sebagai ujian. Gunakan setiap pemberian untuk memperkuat ibadah agar diingatkan saat lalai. Saudaraku, doa yang diijabah adalah nikmat sekaligus amanah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya rajin beribadah ketika butuh atau lalai saat diberi. Saudaraku, doa yang diijabah adalah nikmat sekaligus amanah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya rajin beribadah ketika butuh, lalu lalai ke saat diberi. Jadilah hamba yang istiqomah dalam syukur dan ikhlas agar nikmat itu benar-benar menjadi jalan menuju ridho-Nya. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Jadikan nikmat-Mu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu, bukan sebaliknya. Amin. Jika Anda mendapat manfaat dari renungan ini, tekan like, bagikan kepada keluarga, sahabat, serta subscribe agar tidak ketinggalan nasihat spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.